Satrio Sri Amri Mahmud Misani yang Polri, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang kerja pribadi Bapak Kamil, yang kerja pribadi Bapak Kepala Desa Jambu, beserta perangkatnya Pak Satgas, alhamdulillah sudah sehat, Pak Satgas ya, alhamdulillah. Kemudian para perangkat sekalian, yang saya banggakan juga Ketua DPD beserta anggotanya, Desa Jambu yang berbahagia, melalui bersyukur hari ini betul sama Pak Kamil, walaupun panas, pertanyaannya jangan dia soldier gitu, soldier berjalan, berjemaah, ada soldier gitu. Alhamdulillah kita masih diringankan kakinya untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah ini Pak Kamil, sejak Pilkades saya datang ke Wang ini bersilaturahmi ini kan berbesar resmi. Alhamdulillah jika disampaikan selama pemerintah Kabupaten Banyumas Pak, menyampaikan terima kasih kepada DPD yang telah membentuk panitia Pilkades sesuai dengan kewenangannya. Desa Jambu termasuk sukses. Kita tetap beri aplaus karena kondusivitas sampai sekarang terjaga. Walaupun mungkin selisihnya nggak begitu banyak, tetapi alhamdulillah tidak terjadi berkat DPD karena DPD telah membentuk panitia dengan lancar dan termasuk paling cepat pengusulan kades terpilih. Jadi waktu itu saya punya inovasi, saya gawa scanner, gawa laptop, begitu dari panitia di lapangan resmi sudah tanda tangan, langsung saya usulkan di samping juga karena kebetulan sudah ada tanda tangan elektronik. Jadi sekarang cepat alhamdulillah diterima oleh Pak PJ Bupati waktu itu, jadi cepat beberapa pengusulannya. Kita bersyukur, saya sampaikan sekali lagi terima kasih di teman-teman BPD yang sudah menyelenggarakan pesta demokrasi untuk Pilkades. Demikian juga untuk kegiatan pemilu, kami juga bersama pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan peran kami camat sebagai tugas fungsional pemerintahan umum, tentunya menyampaikan terima kasih karena BPD perangkat desa telah menyelenggarakan pemilu Pileg, Pilpres, BPD, dan sudah di depan mata adalah Pilkada. Mudah-mudahan Desa Jambu saya yakin nanti penyelenggaraan itu juga sukses. Ini sedang tahapan, tinggal tahapan penunjukan sekretariat PPS. Jadi monggo Pak Kades ini segera ditindaklanjuti surat dari Pak Asisten terkait penunjukan PPS. Kalau salah 3 orang di PPS, 3 orang untuk ditunjuk sebagai pengelola sekretariat Pilkada. Terima kasih yang pertama. Kemudian berbicara BPD, tentunya kami sebagai tangan kepanjangan Bapak Bupati Banyumas sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016. Tentunya adalah sebagai pembina, dan karena Bupati ini kan yang meresmikan dan mengambil support BPD ini, bukan kepala desa tetapi Bupati. Tentunya karena kepala daerah punya instrumen kontrol 301 desa, sehingga jelas nanti dilimpahkan kewenangan kepada camat. Apalagi ini sudah diproses, yaitu pelimpahan wewenang dari PJ Bupati kepada camat dalam hal misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Contohnya adalah penanganan stunting. Selama ini ditangani Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan menangani 300 siji bisa dari kelurahan, mensosialisasi sehingga secara tetap akan diserahkan kepada kecamatan yang pertama. Kemudian tugas-tugas yang lain yang sifatnya non teknis, misalnya tentang PPUan dan sebagainya, ya jelas tidak bisa diserahkan karena kemampuan SDM kecamatan. Tapi ini perlu diketahui. Bapak Ibu sekalian, ini kaitannya dengan BPD. Jadi ada 3 fungsi BPD. Tentunya saya merefresh sekali ini. Pertama adalah menyampaikan aspirasi, aspirasi tentunya melalui dengan musyawarah desa. Di jalannya adalah penyusunan musrenbang des maupun nanti dalam aplikasi.
Kemudian fungsi kedua adalah menyusun rancangan dan menyetujui bersama peraturan desa. Monggo penyusunan APBD pun sebagai bagian dari penyusunan perdes, karena APBD harus diperdeskan. Tapi monggo bisa juga menggali potensi atau regulasi yang lain yang diperdeskan. Kemarin di Cikakak ini menyusun peraturan desa tentang pelestarian adat istiadat budaya lokal yang bicara ada potensi. Monggo desa Jawa bisa juga menyusun peraturan desa, sumber-sumber peraturan desa yang bisa menambah pendapatan desa. Ini tentunya sebagai solusi keterbatasan anggaran pendapatan asli desa yang terbatas. Alhamdulillah sih sini BPD sudah maksimal. Kita tidak cerita membayar cerita ribetnya lah. Tapi desa yang lain kasihan Pak. RT sudah 80 RT sudah 80 maksimal 100 secara per tahun dan nanti bisa dimaksimalkan seperti BPD. Kalau kita lihat desa sebelah Cikakak belum Pak RTB belum yang kita ambil maklum sekarang ini PAD-nya terbatas karena PAD-nya di dalamnya ada tanah kas desa, tapi tanah kas desa dikelola oleh adat hampir kalau nggak salah sampai 30.000 meter atau 33 hektar itu dikuasai adat, sehingga kemarin termasuk kita buat perdes biar nanti ada solusi untuk pendapatan desa. Dan sampai kepentingan desa ini nanti juga operasional terbatas, lembaga adat untuk mengelola tanah juga mungkin belum optimal. Solusi kita buat perdes. Alhamdulillah 3 tokoh kunci beberapa pemuda adat bisa menuju perdes itu. Benar nanti di depan bisa disetujui. Itu barangkali tugas yang kedua. Tugas yang ketiga adalah mengawasi kinerja Bapak. Jadi pengawasan itu ada berbagai macam. Pengawasan kinerja, pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu pengawasan oleh atasan langsung. Kemudian pengawasan audit atau pengawasan inspektorat atau lembaga pengawas. Jadi ada pengawasan kinerja, pengawasan audit inspektorat, kemudian pengawasan melekat oleh atasan, dan terakhir ini pengawasan malaikat. Cari agak lebihnya pengawasan malaikat ya, pengawasannya. Nah, Bapak-bapak sekalian BPD menyatakan pengawasan kinerja. Tetapi kalau mungkin tahu ada penyimpangan, kecurangan boleh mengingatkan. Tapi tidak punya kewenangan untuk mengaudit kalau kemiskinan ini tombira dan sebagainya atau ukur dalan dan sebagainya itu tidak sampai ke mendetail karena yang pengawasan kinerja. Saya pun tidak punya kewenangan atau menangani SPJ itu kaum kuasa maaf ya, walaupun diizinkan oleh Pak Kades saya tidak punya kewenangan karena saya adalah tim audit dari orang yang punya sertifikat pengawasan. Jadi BPD ini mempunyai pengawasan sebagai mitra musyawarah desa. Itu sebagai dasar awal BPD. Kemudian berikutnya adalah tentunya kita melihat kondisi di sini sekarang Pak. Kabupaten Banyumas pertama ada permasalahan dasar yang perlu kami sampaikan dari Pak Dirjen pada masyarakat semuanya. Pertama adalah tentunya adalah kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah kalau Jabu mungkin ekstrimnya itu dipakai di Rawaheng. Kalau di sini alhamdulillah tidak. Tapi kalau ada mungkin ya bisa ditangani tidak sampai ekstrim. Tetapi kemiskinan secara umum kita ranking 5 besar se-provinsi. Jadi ranking 5 besar masalah kemiskinan. Jadi 4 hal permasalahan provinsi. Kedua adalah pengangguran. Oleh karena itu kemarin mungkin Pak Sekdes Advokasi Serandi yang pendataan ini pendataan untuk angkatan kerja. Kemarin sudah kita saling tidak semuanya masuk karena pelajar mahasiswa belum kerja, sehingga bisa
ketemulah sekitar 95.000 sekabupaten Banyumas. Jadi angkatan kerja yang cukup tinggi tetapi belum terserap. Oleh karena itu nanti nanti malam kalau salah besok itu ada job fair, Pak. Job fair itu perusahaan-perusahaan menawarkan kepada masyarakat untuk barangkali cocok dan kerja di sini, khusus Kabupaten Banyumas. Kalau sudah selesai ya job fair itu di Menara Padang, di Gor ini kemarin mudah-mudahan ada bisa jambu yang nyangkal mengurangi kemandirian di sini. Itu job fair. Terima kasih. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah tentang stunting, Pak. Tetapi alhamdulillah Pakmon orang Lebu 5 besar. Kita masih di bawah target nasional. Jadi target nasional itu 14%, tetapi Puskesmas Pakmon 2 malah 7%. Pakmon 1 12%. Sehingga rata-rata ya kita sekitar 9,5% atau 10%, masih di bawah nasional. Tetapi kecamatan yang lain ada 6 kecamatan yang perak itu stuntingnya tinggi. Ada Pasir, Cinomo, Umbaran, Subang, Banteng, itu 5 kecamatan yang tinggi stuntingnya. Alhamdulillah balita berbukannya sehat-sehat. Ya ada, termasuk yang dijauh di Pak. Walaupun sudah kita cover dengan BPJS melalui pemberian bantuan iuran sebagai salah satu harga. Mudah-mudahan nanti segera ditangani. Itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat adalah infrastruktur yang belum merata, Pak. Kita akui anggaran kita sejak COVID untuk alokasi pemeliharaan jalan kabupaten terbatas. Jadi tidak hanya ruas jalan Jambu, Jati, itu yang rusak. Jalan Pengadilan tadi malam saya juga di WA lapangan aduan. Satu lagi Jalan Bojong, pokoknya akan banget jalan rusak. Pak Peci sudah ngakui karena keterbatasan anggaran sejak COVID semuanya refocusing ke maring kesehatan, perangan vaksin, pemakaman, kemudian hand sanitizer, masker dan sebagainya. Itu luar biasa banyaknya. Sehingga orang lupa ini anggaran sudah dari jalan, COVID, tapi ternyata sekarang sedang mundur permasalahannya infrastruktur yang belum rata pada jalan pusat. Itu mudah-mudahan 2025 ini nanti bisa ditangani. Setiap Senin para kepala dinas ini rapat untuk mencari anggaran defisit 80 miliar. Nah, 80 miliar ditarik dari jalan. Ini yang belum ketemu, Pak. Kasihan juga sekarang pemerintah kabupaten pendapatan asli daerahnya dari PBB mungkin belum begitu signifikan. Kemudian bagi hasil pajak dari provinsi, pajak kendaraan bermotor juga belum begitu signifikan. Sehingga termasuk rasa skala dulu Pulau kan untuk kabupaten ini juga sekarang karena situasi ekonomi belum stabil, pendapatan daerah masih terdampak. 4 hal itu yang perlu kita prihatinkan, kita antisipasi. Sehingga monggo nanti dalam penyusunan APBDes kita bisa melakukan secara selektif, memprioritaskan mana-mana yang perlu ditangani. Di antaranya tadi tentang stunting, itu juga tentang pembangunan kesehatan. Alhamdulillah, kemarin saya dengan Pak Nasrul ada rapat lintas sektoral kaitannya kita nanti ada bantuan lagi pemberian makanan tambahan dari bantuan keuangan provinsi. Jadi itulah kondisi keuangan kita. Di satu sisi utang untuk pembangunan PEN, pemulihan ekonomi nasional, membangun wisata, kita masih utang 1 tahun, tekan tahun premium itu masih langsung 6.000 miliar. Kemudian tahun depan Distrans Banyumas yang melayani pasar Pondok Sebarang itu diserahkan ke kabupaten. Kalau sekarang Singapura pusat, Bayar pusat, pemeliharaan pusat, kita hanya ketempatan kok. Nah ini tahun depan kalau di Sulawesi diserahkan ke kabupaten.
kabupaten, PR lagi satu izinnya lunas, satu lagi diserahkan, ketiga adalah P3K, mungkin panjenengan ada warga dan sebagainya, yaitu pegawai negeri ASN kita ini telah rekrutannya, sehingga si gubernur sampai tahun ini mimpin seperti TNI Polri ini sudah bagus, rekrutannya teratur satu tahun mesti aman. Tapi kalau sipil terlanjur guru-guru dibagi, guru-guru SD mereka kan sekarang tinggi kepada pensiun tinggi, bener gitu. Nah ini pas pergantian generasi sehingga kaget pemerintah kaget membayari gaji ASN baru P3K ya pada dan 6 juta wong siji itu berapa orang, mereka itu kondisi perekonomian anggaran kabupaten yang mendukung sehingga apa